Bahkan dia diancam Pak sama Febri nih, ya. Kalau lo berani buka suara, ya, kalau berani menghambat proses ini, istri, anak dia, keluarga dia akan kedua kasus ini ya, penuh dengan rekayasa, penuh dengan kepentingan politik penguasa dari Jokowi. Dan inilah yang dinamakan politik sandera. Karena di Jiwasraya ada Al Badri, di Hmm. di Asabri ada Erlangga. Boleh tahu lebih Ya, jauh Pak, waktu itu negosiasi antara Pak Erlangga dan Pak Jokowi seperti apa ya? ya itu Golkar. Bukan jabatan dia dinegosiasiin, Golkar. Lu mundur, ya kan? Gue jadi ketua. Wah, rame kader-kader Golkar menolak, rame. Akhirnya diambil jalan tengah. Karena ini kan udah di luar kewenangannya juga Erlangga dan lain-lain yang bisa bubar di Partai Golkar. Akhirnya diambil jalan tengah balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pejuang obor rakyat di seluruh dunia. Di balik peristiwa Jampitsus Febri Adriansa yang sedang menjadi hot issue sampai hari ini, ada peristiwa penting yang luput dari perhatian orang, yaitu peristiwa quote-unquote pembegalan Partai Golkar oleh penguasa saat itu. Ini sebuah peristiwa yang hampir belum pernah diungkap. Dalam episode kali ini, Obor Rakyat kembali kedatangan Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa, seorang mantan intelijen Badan Intelijen Negara. Selamat datang, Ya, makasih. Kakanda Sri Rajasa. Makasih, Kang Ardi. Eh, kita tahu ternyata di balik peristiwa penersangkaan mantan Iya, Jampitsus Febri Adriansa ini ada sebuah cerita yang jauh lebih iya, dahsyat iya. Saya sebentar, karena muncul kan kan gitu adanya temuan di tentang Asabri dan Asabri dan Jiwasraya Jiwasraya. dari pihak polisian kan. Iya, Nah, iya, di situ iya. yang menarik gitu. Iya, iya. Nah, jadi bagaimana Pak Kolonel ceritanya? Sekarang, Iya. begini ya, saya melihat bahwa ini satu tragedi penegakan hukum ya. Kemudian juga satu tragedi demokrasi. Ketika ini terjadi di saat reformasi kan gitu ya. Nah, ini kita bercerita pada saat awal kepemimpinan Jokowi. Ya. Di mana kemudian Jokowi menunjuk Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Kita tahu kan pada awal langsung mereka mensasar Jiwasraya dan Asabri. Luar biasa tanggapan tanggapan publik luar biasa. Dianggap bahwa inilah pemimpin atau tokoh-tokoh yang gencar menghadapi korupsi-korupsi. Memang di permukaan waktu itu seperti itu. Tapi ketika saat ini, ya kan, saya mendapat temuan bahkan dari pihak-pihak yang dikorbankan selama ini kan, ternyata kedua kasus ini, ya kan, penuh dengan rekayasa, penuh dengan kepentingan politik penguasa dalam hal ini Jokowi. Dan inilah yang dinamakan politik sandera. Gitu. Begitu bahayanya. Satu ya, kita buka masalah Asabri. Ini berawal dari PT Cipta Dana Asset Management. Ini punyanya Erlangga dan Lipo nih. Ya. Mereka bergerak di bidang jasa pengelolaan investasi. Gitu. Atau eh, mengeluarkan produk reksadana. Gitu. Dalam rangka bekerja sama dengan Asabri, kemudian Asabri menunjuk seorang swasta yang bernama Setio Joko Santoso untuk bernegosiasi. Deal pada saat itu. Bisa dibayangin, untuk fee-nya aja, fee awal, itu Setio Joko Santoso mendapat 18 miliar. Di muka nih, bayar di muka. Berarti kan ada yang lain. Berarti kan betapa besarnya ya, Iya, iya, iya. kesepakatan yang ditanda. Jadi, ah, kenapa mesti Setio Joko Chandra yang bernegosiasi dengan pihak Cipta Dana? Karena ini orang kepercayaannya Direktur Asabri, dalam hal ini Pak Sony, gitu loh. Hmm. Nah, di sinilah terjadi kerugian demi kerugian, ya kan, yang diderita oleh Asabri. Berjalannya waktu,
Pak Sony minta tolong Beni Cokro yang juga pialang masalah saham. Dia juga punya perusahaan saham kan. Minta tolong agar bagaimana eh, Cipta Dana ini bisa mengatasi kerugian-kerugian. Dalam waktu bukan 2 tahun sih, ya 2 tahun kalau nggak salah. Dalam waktu 2 tahun mulai ada keuntungan, Sabri. Kemudian tahun kedua keuntungan. Ini ada bukti yang kita dapat, ya kan? Ini kita dapat keuntungan, yang kita katakan sebagai keuntungan. Di sini, Oh, ini kita ada. perlihatkan juga, ya nggak apa-apa ya. Iya, iya. Nah ini kerugian. Waktu rugi di sini, Oke, ya. oke, oke. Kemudian begitu Beni Cokro masuk terlibat untuk membantu, ini keuntungan. Sesudah ditolong, sudah dibantu oleh Beni Cokro. Ini keuntungan 2. Nah, persoalannya ya kan, 315. itu nggak tahu jumlahnya. Ini di sini lah, di sini Oh, kelihatan, di sini kelihatan, iya, iya, iya. kan? Nah, apa namanya, dari bukti-bukti ini, ya kan, jelas bahwa Beni Cokro kehadiran di Asabri dalam rangka membantu, ya kan, persoalan keuangan Asabri ketika dia bermitra dengan PT Cipta Cipta Dana. Dana. Nah, namun demikian seiring berjalannya waktu tiba-tiba ada persoalan. Persoalan pertama Jiwasraya dulu, gitu kan. Kemudian lari ke Asabri Hmm. yang tanpa diduga lah, tiba-tiba Beni Cokro ditersangkakan, ya, untuk korupsi atau, apa namanya, penggunaan dana Asabri. Padahal pada saat itu penetapan dia sebagai penetapan sebagai tersangka kasus korupsi, sementara jumlah kerugiannya belum ada, belum Hmm. ditetapkan gitu loh, Hmm. kan. Nah, tiba-tiba muncul, eee, pernyataan dari, Kejaksaan Agung, dalam hal ini Jampitsus ya. Nah, penyidiknya Febri nih, Hmm. penyidiknya. Waktu itu masih jadi Dirdik Dirdik, ya, pernyataan bahwa Direktur ya, Penyidikan. bahwa kerugian Asabri yang diakibatkan oleh Beni Cokro nih, itu 22 triliun. Oke. Padahal asetnya Asabri cuma 10, ya. Hmm. Ini udah nggak rasional, ya. Hmm. Nah, sementara pada saat dinyatakan mengalami kerugian 22 triliun, di tahun yang sama, ya, Asabri untung 3 triliun. Nah, kemarin saya digambarkan, ini mereka ngitungnya begini, ketika Asabri beli nih 1.000, kemudian dijual lagi 1.100, berarti untung 100 kan? Ya. Terus kemudian beli lagi 1.000, dijual 1.100, untung lagi 100. Beli lagi 1.000, jual 1.100, untungnya 100 Iya, lagi, berarti 300. Nah, 30%. ini yang dihitung oleh kejaksaan, entah bagaimana caranya, kerugiannya 3.000. Kalau kita lihat dari awal modalnya kan cuma 1.000. Oh, karena modalnya bergulung, Iya, artinya gini, dipakai berulang kan modalnya. kalau misalnya keuntungan cuma 300, Iya, karena iya. untung 100, 100, Iya, 100 kan. iya, iya. Tapi di situ dinyatakan kerugian 3.000. Padahal itu modal yang dipakai. Iya. Nah, pola-pola seperti inilah dipaksakan. Kemudian Beni Cokro diancam, ya. Kalau dia nggak mau ngaku ini, istri, anaknya, keluarganya akan ditersangkakan. Sampai sebegitu. Hmm. Dan ini keterangan dari Beni Cokro dan dia siap untuk dikonfirmasi, gitu. Hmm. Bahkan akhirnya adiknya Beni Cokro melakukan perlawanan melalui media, di dipidanakan, Iya, ditangkap juga ya. dihukum 18 tahun coba, gila. Iya, iya. Nah, pada saat itu aset Beni Cokro mulai disita. Itu ya, Beni Cokro melihat pada saat itu ada 5 lemari berisi sertifikat, dibawa semua. Padahal itu banyak yang miliknya korporasi, bukan milik pribadi. Nah, di sinilah akhirnya tercampur antara aset yang disita untuk bea cu apa, Jiwasraya. Jiwasraya udah nggak keruan. Karena memang tidak melalui mekanisme yang benar pada saat itu. Main ambil aja, harta benda, bahkan mobilnya istrinya aja langsung dibawa gitu kan. Itu gambarannya satu ya, Asabri. Kemudian gambaran Jiwasraya. Jiwasraya itu sejak tahun 2024, 2004 itu membeli sahamnya Bakri, ya. Kemudian terjadi kerugian terus. Nah, baru 2008 terjadi perubahan. Ini keterangan langsung dari Pak Beni dengan bagian keuangan yang satu ini penjara.
Tahun 2008 baru ada perubahan ketika terjadi perubahan, pada tingkat direksi, ya. Terus berjalan, nah kemudian seiring waktu masuklah Pak Ical. Jokowi Oh, sebagai presiden 2014 ya kalau nggak salah. 2014. Kemudian ditunjuklah Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Di sinilah Erick Thohir mendapat perintah untuk menangani Jiwasraya dengan Asabri gitu loh. Hmm. Itu kita melihat bahwa pada saat itu, betapa ekspektasi publik begitu besar terhadap mereka berdua. Inilah orang-orang atau tokoh-tokoh yang mampu melakukan pemberantasan korupsi kan pada saat itu kan. Ternyata di balik itu bajingan semuanya itu, benar. Ternyata ya kan, Jokowi melihat, memerintahkan Erick Thohir untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya dengan Asabri, ini ada latar belakang politiknya, sangat penuh ya kan, dengan, kepentingan politik Jokowi, sangat penuh dengan Hmm. syahwat politiknya Jokowi. Iya, Yaitu iya. satu tadi, dalam rangka mengambil alih Golkar. Kenapa saya bilang Golkar? Karena di Jiwasraya ada Bakri, di, Hmm. di Asabri ada Erlangga, ya. Hmm. Harusnya kan mereka berdua dong yang bertanggung jawab kan gitu Iya, loh, iya, ya. iya. Tapi ternyata ini disandera, kemudian dicari calon korban. Ketemulah Beni Cokro. Ketemulah Beni Cokro. Karena di Jiwasraya pada saat itu Beni Cokro diminta oleh rekan yang namanya Heru untuk membantu menangani, Jiwasraya. Ikutlah Hmm. Beni Cokro. Hmm. Jadi kemudian kerja sama Heru dengan Beni Cokro yang tidak ada kaitan dengan Jiwasraya, itu pun dipermasalahkan. Ini Hmm. lebih gila lagi nih. Kemudian ya, mereka-mereka, kayak Beni Cokro kan punya punya perusahaan saham. Itu mereka-mereka yang bekerja sama dengan Beni, itu mungkin ratusan. Disita aset-asetnya, cobain. Ini udah keterlaluan sekali kan? Sekuritas ya atau apa? Iya, iya. Sekuritas ya. Jadi masalahnya gini, itu dianggap nominem, apa tadi? Nomine. Nah, nomine, dianggap nomine oleh kejaksaan. Ini memang ngada-ngada. Padahal nggak ada sama sekali keterkaitan dengan Jiwasraya. Iya. Karena dia memperoleh keuntungan dari perusahaan Pak Beni kan gitu. Iya, iya. Nah, Atas nama orang lain, nomine. iya, atas nama orang lain. Padahal bukan nomine juga gitu loh. Iya, iya, Nggak iya, ada iya. kaitannya. Nah, waktu itu aset yang disita dari Pak Beni dengan kelompok-kelompok yang punya afiliasi ke perusahaan Pak Beni, itu nilainya 18 triliun. Sudah Hmm. dihitung oleh bagian keuangan di, Hmm. di Jiwasraya. Karena kebetulan ada di situ, di penjara situ juga. Iya, iya. Nah, setelah itu, dalam rangka penguatan Jiwasraya, pemerintah menggelontorkan dana kalau nggak salah 32 triliun. Ya. Hmm. Tapi apa yang terjadi? Padahal waktu itu Jiwasraya hanya butuhkan 16 T untuk menyelesaikan kewajiban mereka kepada apa tuh namanya nasabah atau apalah. Iya. Ya, Pihak itu ketiga. ada jutaan itu, jutaan orang. Ternyata justru Jiwasraya dipangkas, ditutup. Mereka-mereka yang nasabah yang menjadi ininya, Jiwasraya itu sekitar ada 8 juta lebih, hanya dibayar 40%. Itu pun dicicil, Iya, iya. ya. Kemudian pegawai Jiwasraya itu nggak dapat pensiun, dibiarkan begitu aja. Nah, kemana ini duit nih? Yang 18 triliun dengan 32 triliun. Coba bisa bayangin. Iya, iya. Mungkin kalau boleh satu-satu dulu ya, Iya, Pak iya, Rajasa ya. Kita ke Asabri dulu. iya, Tadi Pak Rajasa menyebut bahwa di Asabri iya, itu ada kerjasama dengan Ciptadana, iya. yang di sana ada Produk, tokoh Airlangga Erlangga Hartarto. Hartarto. Nah, ini apa yang terjadi dengan kerjasama Asabri dan Ciptadana ini? Iya, kan, eee, Ciptadana mengeluarkan produk reksadana yang Oke. dibeli oleh Asabri gitu ya, gitu loh. Oh, Tapi bertahun-tahun mengalami kerugian. Nah, oh, untuk mengatasi ini, Pak siapa Sony selaku Dirut Asabri meminta bantuan Pak Beni Cokro. Bapak tahu berapa nilai reksadana yang dibeli Asabri? Itu mungkin sekitar 3 T kali ya. Tiga Iya, triliun. karena gini, karena fee-nya aja, fee awal nih, ya kan, apa uang muka lah, uang muka fee, itu 16 triliun, 16 miliar yang diterima oleh yang tadi saya bilang, Setio perantara ini. Setio tadi, Iya, 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 ya iya, iya. ini kan, ini, Nasution ini. Jadi ini ya, Iya, 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 iya. ya kan, sekarang PT Ca membayar fee di muka pada Saudara Iya, Setio, iya. dipotong pajak sebesar tadinya 20 miliar, karena potong pajak jadi Iya. 18 miliar. Ini fee fee mukanya aja.
Setelah itu setiap bulan dia juga dapat. Hmm. Jadi berapa besar kira-kira? Itu aja. Jadi ini saya bacakan Ya, data ini ya, ya Pak ya. ya, Jadi PT Cipta Dana Asset Management ya, milik Airlangga Hartarto ya, melakukan kerjasama dengan Asabri ya, difasilitasi oleh Saudara Setio Joko iya, Santoso sebagai perantara iya, untuk pengelolaan investasi uang iya, Asabri. Saudi, Nah, atas investasi yang dilakukan Asabri itu, Setio Santoso, Joko Santoso mendapat fee di muka sebesar 18 miliar, iya, ya kan? iya, Nilai investasinya 3 triliun. iya, iya, Nilai iya. yang Itu dimasukkan, tapi itu bertahap ya? Bertahap ya? iya. Ya, ya, Nah, izinkan saya mendalami ini iya, dulu ya, iya, Pak iya, Rajasa iya, ya. Saya bukan seorang manajer investasi. iya, iya, betul, betul. Tapi seandainya saya seorang manajer Iya, investasi, iya, saya tidak mungkin memasukkan uang 3 triliun iya. pada satu perusahaan yang nggak Itu jelas. dia makanya. Itu Itu kenapa terjadi? nah itu tadi, berarti kan ada kong kali kong nih, antara ini perusahaan dengan Asabri melalui Setio. Jadi, Iya, iya, iya. jadi gini loh, ini Asabri, para petinggi Asabri dalam hal ini Dirut Asabri dengan Setio, hanya dalam rangka mengejar rente. Dia tanpa semua juga begitu, tanpa mempertimbangkan, Aset keamanan, kesehatan faktor kesehatannya keamanan daripada, ya. apa namanya, perusahaan yang Cipta ya Dana. Ciptadana itu. Iya, iya, iya. Rata-rata begitu, semua juga amblas. Nah, yang penting fee. Ini kan fee di muka, baik, Iya, iya, ya kan. iya, iya, Nah, iya. inilah yang membuat hampir semua kerjasama yang dilakukan Asabri dengan perusahaan-perusahaan lain dalam rangka saham ya, itu amblas semua. Iya, Ini iya, di iya. luar yang ini, ada satu lagi, kelompok satu lagi ada. Di luar yang kelompok yang ada satu lagi dengan Asabri terus kemudian kerugian juga. Oh, jadi kerugian Asabri Iya. itu bukan hanya di Cipta Dana Asset Bukan, bukan, Management bukan. yang dimiliki Iya, oleh Erlangga iya. dan Tapi salah satu Lipo. terbesar ini. Iya, iya. Iya, Boleh saya tahu Pak iya. Rajasa, eee, apa bukti bahwa Cipta Dana Asset Management ini milik Erlangga Hartarto dan Lipo? Oh Ada? iya, ini bisa dibuktikan, Pak, oleh Beni Cokro, ya, siap dia buktikan, gitu loh. Jadi ini Mmm, keterangan ini bisa dikonfirmasi. Artinya keterangan saya ini berdasarkan fakta dan terkonfirmasi, dan gitu loh, ya kan. Itu terkonfirmasi. aja, ya kan. Kalau maaf, kalau secara hukum, di AHU misalnya, maksudnya di Oh Kumham bisa dilihat, bisa bisa dicek dilihat, ya? Iya, ya. iya. Nah kemarin itu dia jadi gini loh, Erlangga beralasan, "Loh saya kan pemiliknya, yang menjalankan bukan saya." Oh nggak bisa lah, ya kan. Ya kan Oh, pasti ada pertanggungjawaban, itu loh, apalagi iya, artinya iya, begini, iya, ya iya. kan, Asabri tidak mungkin bekerja sama dengan PT itu kalau nggak ada Erlangga. Udah pasti Iya, itu, iya, iya, ya iya, kan. iya, iya, iya. Itu udah bisa dilihat tuh, ya kan. Nah, yang ingin saya tanyakan Ya, berarti karena kasus ini melibatkan Erlangga iya, Hartarto iya, dan grup Lipo, iya. kemudian kan tidak masuk ya mereka ya? Nggak masuk, gitu Yang loh. masuk hanya Beni Beni Cokro. Cokro, gitu loh, yang sudah membantu dan mengembalikan keuntungan-keuntungan, ya kan, selama 2 tahun nih kalau nggak salah, 28, Dengan imbal hasil Mei, 17% iya kalau nggak salah. Mei, dia ada 28, ini Oktober 28, ya kan. Nah, justru ini yang ditersangkakan, coba bayangin. Boleh tahu Pak, posisi Beni Cokro pada kerjasama antara skema kerjasama antara Asabri dengan Cipta Dana itu posisinya Nggak sebagai ada, apa? di luar nggak ada, nggak Hmm. ada. Ini hanya kerjasama mereka berdua, rugi. Panik, apa namanya, direktur Asabri kan, minta tolong lah, ini kan Beni Cokro. Benny Cokro pialang saham dan Oh, perusahaan dia besar sekali ya. Nah, di situlah Benny Cokro masuk, masuk dalam pengertian dia ya, membantu ini, ini. maksud saya begini Pak, Ya, saya agak mengerti sedikit, iya, iya, dengan ini, iya. apakah kemudian dana yang dimasukkan di Cipta Dana Asset Management ini ditarik kemudian dikelola oleh Beni Iya, iya, Cokro? saya pikir begitu, Oh, nggak oke. mungkin kalau nggak, ya kan, Iya nggak kan? mungkin. Iya, Dan iya. dia juga menggunakan aset-aset yang dia punya, ya kan, dalam rangka mengoptimalkan keuntungan. Karena ini ada datanya kalau nggak salah ya, bahwa, daftar, aset Beni itu ada yang diserahkan kepada pihak, kejaksaan waktu itu. Ini aset saya yang saya setorkan ke Jiwasraya dan kepada Asabri. Dalam rangka mendukung ini, pengembalian atau dalam rangka mengatasi krisis keuangan. Ada. Iya, 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 Jadi iya, iya. bukannya datang, dia datang gitu, enggak. Iya, iya, Dia iya, iya. serahkan aset dia, Pak. Iya, iya, iya. Kalau dari
info Pak Rajasa Iya. bahwa Asabri memasukkan atau berinvestasi di Ciptadana sebesar total 3 Ya, ya triliun sekitar 3. Ya. secara Iya, bertahap. iya. Kerugiannya berapa menurut informasi, Pak? Itu dia. Jadi yang disebutkan oleh jaksa, ya, kita bicara fakta hukumnya nih, ya atau, putusannya, ya kan, prosesnya apa, seperti apa. Jaksa menyatakan kerugian Asabri 22 triliun. Itu nggak tahu gimana ngitungnya, gitu loh. Kalau sementara Beni Cokro, nggak ada. Bahkan pada saat yang sama Asabri untung dan itu diakui oleh Pak Soni, diakui dan saya wawancara juga, Iya iya ya. iya iya Jadi iya. ini benar-benar rekayasa Mmm. yang sama sekali apa, buruk gitu loh, Iya 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 sama sekali iya. buruk. Karena gini, sementara asetnya Asabri mungkin hanya 10 T kali. Di mana untuk kerugian 20 bisa nggak gajian saya, Pak, nggak dapat pensiun saya, pura-pura nggak akan dapat pensiun, kalau Iya iya sampai iya. seperti itu, gitu. Iya 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 iya. Iya. Tadi yang saya bilang, Jadi Asabri hanya mengelola, ya. dana atau aset sekitar 10 triliun. Iya, kalau saya nggak It salah, saya dengar waktu itu, pokoknya di bawah 15 lah, 15, iya, 10, nggak i sampai 22. iya, anggaplah itu kan sebetulnya Ya. uang prajurit yang Iya, ditaruh iya, untuk iya. nah, Kan itu kan dipotong dari gaji kita. 3 atau nggak termasuk gaji Pak Iya, Rajasa ya iya, kan? iya, betul. Nah kemudian dalam, tuntutan jaksa disebut bahwa Asabri mengalami kerugian 22 Iya, triliun. iya, wakil gue, ya Itu itu yang menjadi tanda tanya. iya, Sebetulnya karena nggak bisa dihitung. Hitungan mereka itu tadi, yang menurut Pak Bencok, dia ngitungnya cara begitu. Dan itu juga nggak tahu dari mana, caranya begitu dia ngitung. oh, modal dihitung sebagai kerugian. Iya. Modal yang Nah, dimasukkan dan mendapat iya betul. kerugian. Sama dengan yang di Jiwasraya, ngitungnya begini, Pak. Ini ada uang, ada kita punya aset 10.000 misalnya. Iya. 1.000 lah, 1.000 biar nggak susah. Digunakan 200, berarti kan masih ada 800. Iya iya Ini iya. masih ada nih, ya. Iya iya. Itu dibilang kerugian coba. Iya iya iya. Makanya Pak yang 32 sama 18 itu hilang. Iya iya iya. Sebelum kita ke Jiwasraya nih Iya, Pak Rajasa, iya, saya ingin mendalami Asabri dulu. Menarik ini, karena iya. bagaimanapun Bapak berani menyebut satu tokoh Oh besar, iya, jelas. yaitu Airlangga Iya. Hartarto. Gini Pak, gini, sa dalam situasi seperti sekarang, yang negeri ini sudah hancur-hancuran akibat korupsi, ya, kita nggak boleh lagi Pak untuk nutup-nutupin, nggak boleh lagi sama juga kita membodohi rakyat loh. Kalau kita menyatakan bahwa ini korupsi, siapa dalangnya? Siapa orangnya? Tunjuk aja, ya kan? Iya 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 iya. Jadi memang sekarang ini dibilang ada korupsi begana begini, terus untuk menuding siapa orangnya nggak berani. Itu kan sama juga membuat rakyat ikut berpikir, siapa? Akhirnya saling menuduh kan. Iya iya iya. Artinya yang ini fakta yang disampaikan dan terkonfirmasi, itu aja. Siap. Jadi menurut data ini Iya, yang Bapak bawa, iya, Ciptadana Asset Management milik 2 pihak. iya, Yang pertama Airlangga iya, Hartarto, yang kedua iya, Lipo. iya. Karena Nah gini, menurut Pak Beni, waktu itu ketika dikonfirmasi kepada Pak Erlangga Hartarto, keterangan Pak Erlangga Hartarto, saya kan hanya pemiliknya, yang melaksanakan berarti kan dia pemiliknya, yang melaksanakan ada orang lain. Nggak bisa begitulah kan seharusnya, iya iya iya. begitu loh. Dan Iya itu iya. aja, artinya gini, untuk me me menambah keyakinan kita ya. Tapi kalau dikorupsi pasti dia, karena Beni Cokro punya data. Iya iya iya. Setahu saya kalau di Undang-Undang PT, Iya, Perseroan Terbatas, iya, kerugian yang diderita oleh perseroan terbatas itu, ditanggung oleh para pemegang saham, ya kan? iya Jadi kan harusnya pemilik kan? iya, Iyalah, pemilik. iya betul, itu betul Heeh. dan ini jadi aneh gitu ya, ketika semua itu terlepas. Iya Semua iya iya. yang pemegang pemegang kunci nih, dari persoalan krisis keuangan Asabri dengan Jiwasraya itu justru terlepas, Oke. gitu. Kalau Lipo itu maksudnya siapa, Pak? Itu, mungkin kalau saya yakin itu, perusahaan mungkin, Lipo Group. Hanya Lipo Group. dikatakan Lipo aja Mas, saya belum dapat keterangan lebih jauh. Lipo ini Iya, siapa? iya, dari Pak Beni Cokro bahwa ini yang pemilikan ada Lipo dan siapa, dengan Erlangga. Nah, ingin saya tanyakan juga, Iya, Pak, apakah dalam, kasus Asabri iya, yang katanya menyebabkan kerugian negara 22 triliun iya. itu, Airlangga dan Lipo diperiksa oleh jaksa? Nggak ada sama sekali, nggak ada, Sama sekali sama tidak pernah sekali nggak ada. diperiksa? Ya seperti seperti Jiwasraya juga, sama, nggak ada. Justru ini yang dihantam habis, ya kan, ya mereka-mereka ini, yang justru kehadiran mereka di sana untuk membantu. Bayangin Iya iya. Sampai Pak Beni bilang gini,
Saya yang membantu kok saya yang dikenakan. Yang melakukan malah nggak ada satupun yang dikenakan. Ini kan sesuatu yang nggak bisa diterima pakai akal sehat. Bahkan Direktur Asabri sebelumnya, yaitu Pak Adam Damiri, juga dikenakan 15 tahun loh, Pak. Ini udah ketahuan. Mayor Jenderal Iya, Purnawirawan Adam Adam Damiri. Damiri. Itu sebelum Pak Soni, gitu loh. Nah, ini satu fenomena penegakan hukum yang benar-benar sangat-sangat mencederai rasa keadilan masyarakat saya. Saya terlepas daripada persoalan siapa yang didudukan enggak. Yang jelas bahwa ini ada penguasa di negeri ini yang bersikap menjadi monster, tega dia mau makan anaknya sendiri. Iya, ya. Nah, sekarang saya ingin berlanjut ke hubungan tadi Bapak menyebut dengan Jokowi. Iya, Apa hubungan kasus Asabri iya. dengan Pak Jokowi seperti Bapak sebut tadi? Nah, inilah makanya gini, setelah peristiwa ini, setelah saya tahu siapa di sini pelakunya, siapa di sini pelakunya, ya, ini berarti ada upaya, ya kan, mengedepankan politik sandera, ada upaya, intervensi politik dari penguasa, ya kan, untuk merebut sesuatu. Karena di sini ada Erlangga, di sini ada siapa, ada Bakri, maka saya yakin Oh, bahwa bahwa Jokowi dalam rangka untuk merebut oke. Golkar. Karena Oke. memang isu itu sudah ada sebelumnya. Oke, berarti sebelum ke sana, Pak, berarti Ya, kita beralih ke kasus Jiwasraya dulu, Pak. iya, iya. Dalam Ini kasus itu Jiwasraya, kalau nggak apa-apa, iya nggak apa-apa lah. ini dari tahun 2004, Ya, Direksi Jiwasraya secara ugal-ugalan iya, memborong saham Grup Bakri Bakri ya, Bakri, yang mengalami kerugian besar. iya, Kemudian tahun 2008 dilakukan penyihatan iya, organisasi. Nah, iya. ini ceritanya bagaimana, Pak, yang Jiwasraya, Pak? Jadi begini, ya harusnya kan berawal dari 2004, di mana, dewan direksi itu, begitu gila-gilaan untuk mengambil sahamnya, membeli sahamnya Bakri Group. Kenapa itu terjadi? Karena waktu itu Menteri BUMN-nya adalah Rini Suwarno ya. Rini, Ya, ya. iya, Rini Suwarno Oh, ya, ya, di zaman iya, Ibu Mega kali ya? iya, Rini Suwarno Iya, iya. yang sebelumnya pernah menjadi CEO di Bakri, gitu. Oh, Jadi dia leluasa nih, ya. iya, iya, Oh, iya. ini fakta, bahkan waktu itu sampai 4 triliun. Iya, Jiwasraya membeli iya, saham iya, Bakri iya, Group 4 triliun, sebesar 4 triliun. sampai 4 triliun jumlahnya. Nah, itu terjadi gonjang-ganjing pada 2004 sampai 2008 perubahan direksi lah. Ini sudah mulai agak membaik. Tapi kan, bukan bukan membaik bukan berarti, apa namanya, pihak Bakri terus mengembalikan itu ya, bukan. Ini upaya upaya daripada direksi yang baru, sampai 2014 gitu ya. Sudah ada perbaikan lah ya, untuk mengatasi apa namanya, jatuh tempo, nasabah segala macam. Nah, 2014 terjadi lagi. Bukan, pergantian kekuasaan, masuk Erick Thohir. Nah, mulailah ini, ya kan. Mulai Erick Thohir mengeluarkan kebijakan melirik Jiwasraya dengan, eee, Penegak hukum, APH. Asabri Asabri, Oh, iya. ya kan. Untuk me me apa, me me melak ceritanya sih dalam rangka apa, Penyihatan penyehatan ya kan, keuangan. Tapi ternyata di balik ya itu. kan, di sini bencok dia diminta bantu, gitu loh. Di Jiwasraya Di juga Jiwasraya iya, 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 karena iya. persoalannya sebetulnya Jiwasraya dulu, ya. Hmm. Diminta bantu oleh temannya namanya Heru, temennya pialang saham semua. Tapi apa yang terjadi kan, jadi antara Heru dengan Bencok sebelumnya sudah ada kerjasama. Ah, ini yang dikatakan sebagai kerjasama, apa namanya, ini, sebentar, ini yang di bawah. Kerjasama jadi ini ada kerjasama, ini kalau nggak salah ini produk produk saham Repo, ya, repo dengan apa nih, medium term note ya kan, ya. MTN. Antara BNI Cokro jadi antara, kerjasama repo antara BNI Cokro dengan asuransi Jiwasraya. Tidak ada hubungan. Sebab Iya, yang melakukan, kerjasama itu antara BNI Cokro dengan Heru Hidayat, gitu. iya. Ini dipermasalahkan Hmm, oleh pihak kejaksaan. hmm, Yang dikatakan bahwa ini terkait Jiwasraya, emang nggak ada. Yang ada dia hanya membantu, ya kan, hmm. melalui Heru, ya kan, untuk mengatasi krisis keuangan di Jiwasraya yang disebabkan oleh ngawurnya, Investasi. investasi gitu. Iya, Nah, iya, iya, iya. bahkan di sini Pak, ya, sebagai dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam putusannya menyatakan hal yang sama, putusan pengadilan. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan investigasi dalam rangka penghitungan kerugian negara, tidak ditemukan ada kerugian negara terhadap investasi ini, repo dan min. Coba. Hmm. Jadi ditersangkakannya Beni Cokro itu sebelum ditetapkan ada kerugian negara.
Coba bayangin. Hmm. Karena di sini kan dijelaskan bahwa, ada aturan, apa namanya, pasal-pasal yang menyatakan ketika seseorang dinyatakan korupsi itu seperti apa, Iya 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 iya. ya. Iya iya. Saya boleh menyimpulkan nggak, Iya Pak, iya boleh. sekilas Iya ya? iya iya boleh. Jadi dari tahun 2004, Iya Jiwasraya iya sebagai asuransi plat merah iya iya itu membeli saham Bakri, iya. totalnya sebesar 4 4T kalau triliun. itu saya bisa yakinkan tuh Dan 4. kemudian setelah dibeli 4 triliun itu, Nah, saya tidak tahu atau kita tidak tahu mengapa dia berani beli itu 4 dia. itu Iya iya soal lain. iya iya. Tapi harusnya good corporate governance kan harus Oh hati-hati. iya betul. Nah, kemudian terjadi penurunan harga Iya saham iya. sehingga Jiwasraya mengalami rugi besar. Rugi besar, betul. Masuklah Beni Cokro, Iya diminta oleh Jiwasraya iya. lewat Heru 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 atau lewat siapapun Heru untuk Heru. membantu. Iya Kemudian Beni Cokro sebagai pialang iya mencoba mengurangi iya. Betul kerugian betul Jiwasraya betul. lewat mekanisme pasar uang juga. Iya, lewat perusahaannya Beni Cokro. Nah, Iya, sebentar saya potong entar ya. Jadi menurut keterangan, manajer keuangannya Jiwasraya, ada di situ, iya, pada saat bertemu di Sukamiskin. Jadi sebenarnya ketika Beni Cokro terlibat untuk penguatan dalam rangka penguatan, keuangan Jiwasraya, eee, itu masuknya perusahaan dia. Dan ini selesai clear, nggak ada masalah. iya 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 Bahkan ada keuntungan-keuntungan yang kita terima katanya. iya 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 Jadi iya di mana letaknya coba? iya 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 Kesalahan Beni di situ. Itu aja. iya iya Itu iya. dari manajer keuangan. Yang terjadi adalah pada saat itu kita memang, tidak mampu untuk membayar apa sih, nasabah apa sih namanya, lupa saya tuh. Iya, kewajiban kepada pihak ketiga, Iya, dana pihak pihak ketiga. ketiga, iya. Itu jumlahnya ada Premi lah, premi ya, mhm, 8.000.000 tuh, 8.000.000 8.000.000 nasabah. iya nasabah. Nah, ketika dihitung ya kan, itu sekitar kebutuhan untuk artinya mempertahankan Jiwasraya itu 16 T, 16 triliun ya. Habis itu aset Beni, aset, orang-orang yang berafiliasi dengan perusahaan Beni semua, disita habis, senilai 18T. Kemudian, ini menurut bagian keuangan nih, kemudian Pak, pemerintah menggelontorkan dana 32T dalam rangka penguatan juga. Ini kalau Oh, dihitung Pak, ini semua 50 sudah masuk, udah ya. tercover harusnya. Artinya apa? Hanya 16T bisa di-cover kan, tapi justru ditutup Jiwasrayanya. Jadi pemerintah sudah memasukkan Iya, dana talangan i ke Jiwasraya? iya, Besarnya? 32T. Ini kan berarti ada yang main-main nih, ya kan? Bagaimana caranya untuk merampok uang rakyat, dia masukkan pura-pura. Jadi dia masukkan uang itu 32T, habis itu ditutup, dirampok lagi tuh, itu barang. Kemana? Ya sampai saat itu, "Kemana Pak?" "Ya ke mereka-mereka lah Pak, habis kemana lagi?" Informasi Saja. ini dari Beni Cokro? Bukan, Beni Cokro dan itu, keuangan. Di salah satu direktur keuangan di Jiwasraya yang ditangkap juga, ada di sana Pak. Dia ngomong langsung. Bahwa pemerintah sudah Iya menyuntikkan dana iya sebesar iya. 32 Makanya triliun untuk dihitungnya begini Pak, ya. mmm, Jadi aneh ketika Jiwasraya itu ditutup. Karena Pak, saya tahu persis aset yang disita itu udah melebihi sebetulnya dari apa dugaan yang seolah-olah diambil Beni Cokro. Karena kita cuma butuh 16T. Beni Cokro dan teman-temannya disita semua 18T. dianggap mengambil 18 triliun. Apanya? Beni Cokro Enggak, bukan. Artinya gini, kalau lihat gini, kalau Beni Cokro hitungannya nggak sampai 16 lah. Tapi pada saat itu, mhm, Jiwasraya kalau misalnya kita mau mengembalikan apa namanya keuangan biasa itu butuh 16T oke, untuk membayar dan segala macam kan. iya, Nah, kewajiban kepada ya. pihak Nah, ketiga. pihak, salah satu manajer keuangan mengatakan, setelah kita hitung Pak, aset yang dirampas oleh pemerintah itu dari Beni Cokro dan semuanya dan lain-lain itu 18T Pak, itu Oh, loh. Aset itu kan akhirnya kan jadi harusnya kan diserahkan kepada ini dong, iya iya, Jiwasraya kan, iya iya, dalam ini mereka yang dirugikan. Nah kemudian pemerintah mengeluarkan dana 32T. Jadi kalau dihitung dia bilang 50. iya, kalau dihitung Pak, pada saat itu kita punya aset 50T. Itu Saya berpikir waktu itu iya iya nggak iya, bakal ditutup, tiba-tiba ditutup, cobain. iya 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 iya, Sampai pegawai Jiwasraya itu benar-benar dizolimi. Pensiunnya nggak dikasih Pak, iya 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 iya, cobain. iya iya, Pesangon apalagi, dan kemudian nasabahnya itu hanya dibayar 40% dan itu pun dicicil, coba. iya 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 iya, Berapa banyak, berapa ribu orang yang harus mengalami kerugian.
Iya karena iya iya. keputusan hukum yang abal-abal ini coba. Iya 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 iya. Iya iya. Se eee jadi begini, dalam logika hukum saya, Iya Pak iya Rajasa, seharusnya yang bertanggung jawab dalam kasus asuransi iya Jiwasraya adalah pertama, iya orang yang pertama kali menginvestasikan, iya membeli saham Bakri senilai 4 iya triliun. iya Harusnya itu iya, dong. makanya kan saya bilang tahun 2004 itu direksi itu abal-abal, ugal-ugalan. Harusnya itu Ya iya, yang diproses secara harusnya itu, hukum. iya iya Karena itu, mereka nggak prudent, iya, investasinya nggak betul, mungkin terjadi satu dan lain hal lah, iya ya kan kita tidak iya, bisa menuduh, betul betul, ya kan. Yang kedua, eee, tapi kalau Bakri kan dia dibeli sahamnya, Pak, beli sahamnya. Kalau terjadi penurunan aset, ya Bakri secara hukum tidak bisa dianggap bersalah kan iya, logikanya. tapi kan gini, itu kan ada semacam, apa namanya, rekayasa dalam rangka pembelian saham itu. Oh, di situ, Karena ya gini, ya. karena apa? Iya Karena iya menteri iya iya. BUMN-nya adalah Rini, Iya ya iya kan. iya 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 Jadi iya. ada semacam, ya Mmm. gini loh, ini, semacam pembelian saham akal-akalan lah. Oke Kita oke tahulah oke. di dalam Iya iya dalam iya iya. beberapa dalam beberapa informasi kita dapat, ini gila nih kalau misalnya dia beli saham ini, udah saham ini udah hancur kalau dia beli. Itu kan ada semacam kerjasama Pak di balik itu, hanya Iya untuk iya iya. mengeruk uang negara Iya gitu loh, iya iya. gitu loh Pak. Iya betul. Di situ, penegak hukum harusnya masuk ke Oh sana iya ya. jelas jelas pasti Nah, harus. oke, kembali berarti dari 2 kasus ini, Iya satu Asabri iya yang ternyata di situ melibatkan nama Airlangga iya Hartarto iya dan Lipo. iya Kemudian kasus kedua, Jiwasraya iya iya yang di situ melibatkan katakanlah iya disebut nama, Abu Rizal iya Bakri. iya Kemudian masuk Pak Jokowi iya untuk men-take over Partai Golkar. iya, Itu itu dia, teorinya? itu. Karena gini, sebelum ini terungkap, saya udah tahu, sudah dapat informasi bahwa Jokowi akan mengambil alih Golkar. Cuma saya belum berpikir, bagaimana Bagaimana caranya? bagaimana caranya gitu loh, ya kan, Mmm, bagaimana caranya. mmm, Ternyata di sinilah baru terurai, ya kan, benang kusutnya ini, ya. mmm, Kenapa dia begitu mudahnya mengambil Golkar yang sebuah partai politik papan atas dan sudah sangat stabil ya, sangat solid. solid. Ternyata ini 2, di sini ada pembina, di sini ada ketua, gitu loh, Mas. Ya tampiaslah. Iya iya. Bahkan saya dengar-dengar, tapi ini baru informasi yang belum bisa bertanggungjawabkan. Bahkan pada saat itu Pak Abu Rizal Bakri dipaksa untuk meyakinkan DPD-DPD dengan uang sendiri untuk Jokowi, Oh, ya sampai sejauh itu. Nah, kenapa bahkan tadinya Jokowi juga ingin menjadi ketua Golkar. Ini kan sebuah partai bisa menyelamatkan Jokowi kalau terjadi apa-apa kalau dia habis jadi presiden, sebetulnya. Tadinya itu juga gitu loh. Atau mungkin dalam rangka menurut 3 periode. Tapi karena banyak pertentangan, ya kan, ketika Jokowi berencana mengambil ketua, maka didoronglah Bahlil, ya kan. Antek-anteknya dia untuk meyakinkan, yang bisa diyakini oleh Jokowi bahwa dia akan melindungi Jokowi, gitu loh. mmm. Iya Saya ingat Pak peristiwanya, walaupun mungkin tanggal iya persisnya iya saya, tidak ingat ya. iya. Suatu saat, Pak minum Pak, boleh nggak? oh iya iya Pak, ini karena kita Iya ngomongin penjagalan atau apa, iya perampasan partai ini kita jadi perlu minum dulu, ya iya, kan. betul. Ini memang harus saya pikir-pikir. Jadi saya Ya ingat gini Pak, suatu hari Pak Ketua Umum Partai Golkar iya ketika itu masih Airlangga iya. Hartarto, secara intensif diperiksa di Oh iya, kejaksaan. kejaksaan kejaksaan. Saya ingat, Iya walaupun ada beberapa rumor, iya. kasusnya ada minyak goreng Iya, katanya atau ada CPO, ini. ekspor CPO. Rupanya ini, Ini Pak, ini yang paling mengerikan. tiba-tiba Iya setelah setelah pulang dari kejaksaan, iya malam hari iya saya mendapat pesan WA. iya Airlangga Hartarto menyatakan mundur dari Ketua Umum Partai Golkar. iya Jadi penyebabnya ini. iya. Tapi ada satu yang janggal Pak, pengunduran diri Hartarto. Tahu Pak, apa? Kalau dia punya kasus ekspor CPO, ini kan terkait dengan jabatan dia. Harusnya dia mundur sebagai menteri dong, bukan Menko sebagai ketua, dengan partai nggak ada urusan. Menko Iya, Perekonomian. karena ada yang berminat Partai Golkar, maka dia mundur sebagai Partai Golkar, gitu, sebagai ketua Partai Golkar. Ini sesuatu yang nggak Iya rasional. iya 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 Ya iya. coba ya Bapak pikir, Iya iya iya. kasus ekspor CPO itu dalam kaitan dia sebagai menteri, Menko ya kan. Perekonomian. Harusnya dia mundur sebagai menteri dong, bukan sebagai ketua Golkar, ya kan. Itu aja. Itu udah semakin membuka, niat-niat yang nggak beres dari kekuasaan Jokowi pada saat itu. Boleh tahu lebih Ya. jauh, Pak, waktu itu, negosiasi antara Pak Airlangga dan Pak Jokowi seperti apa ya? Ya itu Golkar.
Bukan jabatan dia dinegosiasiin, Golkar. Lu mundur, ya kan? Gue jadi ketua. Yang Ketika menyampaikan ke Airlangga siapa siapa itu? infonya? Pak Jokowi langsung atau Ya lewat jaksa itu atau bukan, pasti bukan jaksa, bukan pasti bukan jaksa ya? jaksa. Pasti ada apa orang-orang Jokowi, walaupun dia juga tidak langsung. Tapi kan udah kelihatan sekali gitu bahwa luar biasa ya kan. Bahlil bisa dijadikan, kalau saya yakin kalau dilakukan pemilu nggak bakal menang Bahlil. Secara murni ya. Ya siapa dia? Kalau Munasnya lewat mekanisme Iya, Munas ya? iya, jelas itu. Nggak mungkin. Karena ini intervensi kekuasaan begitu kuatnya, sehingga nggak berdaya. Tadi Bapak menyebut awalnya Pak Jokowi yang akan jadi ketua umum. Iya, iya. Kenapa nggak jadi? Ya karena begitu muncul wacana itu, dimunculkan, rame orang. Rame kader-kader Golkar menolak, rame. Akhirnya diambil jalan tengah. Karena ini kan udah di luar kewenangannya juga. Erlangga dan lain-lain yang bisa bubar di Partai Golkar kalau nggak. Akhirnya diambil jalan tengah Bahlil. Yang notabene ada orang kepercayaan Jokowi. Tapi dia juga sebetulnya tidak mengakar di Golkar, coba ini. Hmm. Ya kalaupun sekarang Erlangga mundur, kalaupun aspirasi itu muncul dari kader Golkar, nggak mungkin Bahlil, Pak. Nggak mungkin aja. Hmm. Ya. Nggak, saya tanya balik, bener kan gitu, Pak? Apakah Bahlil? Kan nggak mungkin. Bahlil di mana posisinya pada saat itu? Nggak ada. Nggak ada. Karena ada titipan itu tadi. Iya. Kan mengerikan situasinya. Mengapa Jokowi memilih Bahlil? Ya kan tadi kan. Punya keyakinan 100% bahwa ini adalah termul yang loyal banget mereka. Karena ya bagaimana tidak loyal, dia sudah diberikan sekian banyak luxury, ya, kemewahan oleh Jokowi. Itu aja. Dan semuanya juga diperlakukan begitu kok. Jadi loyalitas terhadap Jokowi bukan karena ideologi, bukan karena tadi luxury. Luxury. Bayangin Pak, kalau misalnya ada term yang mengatakan kalau bukan Jokowi, gua nggak bisa kaya seperti gini. Udah kayak nganggap Jokowi berhala loh. Ya. Hmm. Emang dia Tuhan gitu loh. Sampai seperti itu coba. Makanya pembelaan terhadap Jokowi itu membabi buta, gila-gilaan. Karena saya pernah mengalami juga di satu stasiun TV lah. Aduh, ini gila nih. Udah Hmm. nggak sanggup saya ngelain kayak begini gitu. Hmm. Iya, iya. Ya, Eee, kayak begitu. kondisi kan ini kita juga bagaimanapun mendapat informasi dari banyak pihak ya Iya, Bapak iya, kan, iya. termasuk dari Pak Beni Oh Cokro tentu ya. iya, iya, Dengan mengungkap ini iya, Pak, iya. risiko keamanan Beni Cokro di, I dalam penjara bagaimana Pak? Dia udah siap lahir batin. Karena apa? Hari ini dia tidak punya apa-apa lagi, gitu loh. Hari ini dia sudah sangat dijolimi. Artinya apa? Hanya ada jalur satu, melawan atau mati. Itu aja. Bayangin Pak Beni Cokro itu tanahnya ribuan hektar. Sampai akhirnya rumahnya dia nggak punya. Coba bayangin. Dan dia orang bukan yang kaya udah keluarga kaya. Keluarga batik keris, Pak. Yang punya batik keris Yang ya? punya batik keris dia. Jadi, apa ya, buat Pak Beni sendiri, ini satu keadaan nggak lawan mati, ngelawan pun mati, gitu loh. Bahkan dia diancam Pak sama Febri nih, ya, kalau lo berani buka suara, ya, kalau berani menghambat proses ini, istri, anak dia, keluarga dia akan Ditersangkakan? ditersangkakan. Satu anak adiknya Beni, 18 tahun, Adiknya Beni di ya. Nggak ada kaitan apa, cuman dia karena merasa kakaknya digitukan, dia melakukan pembelaan melalui media apa segala macam, ditersangkakan. dalam kasus apa? Pokoknya sekarang kita nggak bicara kasus apanya. Yang jelas ini orang harus masuk dengan dengan proses hukum yang direkayasa sedemikian rupa, ya kan, sehingga dia masuk. Iya, iya, iya. Ya, sehingga Kalau dia istri memang mudah Pak, pakai TPPU misalnya kan iya, juga bisa iya, kan? iya, Ya pakai iya, pasal suka-suka iya. lah ya kan? Artinya begini, ini TPPU juga nggak ada gitu loh. Artinya nggak ada kaitannya. Terus kemudian jadi BNI itu dianggap merampok keuangan negara gitu, dianggap itu. Sementara yang dirampok yang mana gitu loh, ya kan. Tidak terjadi yang lucunya lagi Pak, kasus Jiwasraya itu dibatasi Pak. Kalau nggak salah 2018 apa satu, hanya ke sini. Yang belakangnya enggak. Coba gila nggak? Oh, Iya. padahal awalnya kan dari 2004 itu Oh kan? iya, itu kan ada ceritanya, ada latar belakangnya kenapa Iya, Jiwasraya sampai ini. Tapi terpuruk. oleh pihak penuntut dibatasi Pak. Iya, 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 iya. Nah, itu kan satu hal yang menurut saya ini bajingan. Saya begini Pak ya,
Saya sebagai warga negara merasa marah dengan kasus ini. Ini mempermalukan, ya kan, marwah bangsa Indonesia, Iya benar-benar. iya iya. Karena gini, bukan hanya Beni Cokro yang korban, Pak. Ribuan, Iya iya. bahkan jutaan. Nasabah Iya, Jiwasraya. iya. Nasabah, pegawai Jiwasraya yang tidak melakukan sama manusiawi. Itu kan korban, Pak. Sekarang udah sudah ditutup kan Iya, Jiwasraya iya. kan? Tuh Nasabah dibayar 40%, 40%. hanya 40% dicicil. 40% ini dicicil? Dicicil dia. Dan itu keterangan dari bagian keuangan, Pak. Saya bukan, dapat cerita dari mana, enggak, dari dia sendiri yang ditahan. Iya iya iya. Bahkan dia sendiri sekarang, asetnya disita semua, keluarganya ngontrak. Hmm, Iya. Dan oke. pada saat yang sama, ada datang seseorang pemilik asuransi yang bekerja sama dengan Bencok pada saat itu. Nggak ada Iya kaitan sekali sama Jiwasraya ataupun Asabri. iya iya. Disita asetnya 2,4 T. Dia pun bermasalah dengan nasabah sekarang ini. Cobain. Iya iya iya. Dianggap itu apa, nomine ya? Gitu. Iya, nomine. Iya, Dia digunakan iya, namanya atau iya, namanya iya. Padahal disembunyikan. nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali. Perusahaan Beni Cokro kan perusahaan saham, semua orang bisa masuk kan. Tapi begitu terjadi masalah ini, yang mendapat keuntungan dari Beni Cokro itu dianggap, aduh kacau banget, Pak. Dianggap ikut Merugikan keuangan merugikan. iya, gila. Oh, padahal bisa jadi Iya, masalahnya berbeda iya. kan? Jadi Pak, artinya begini, ini memang sudah saatnya Presiden Prabowo melakukan bersih-bersih lah, jika ingin melihat negeri ini terus berjalan di atas kaki demokrasi dan keadilan. Khususnya kejaksaan. Saya minta ganti Jaksa Agung itu, ya kan? Ganti Jaksa Agung. Ganti Jaksa Agung yang notabene tidak pernah memberikan sumbangsinya kepada negeri ini demi kebaikan. Itu aja. Ini salah satu contoh. Iya Ini iya. kerugian orang tuh gila-gilaan. Ini saya nggak habis pikir, apakah dia nggak punya hati atau nggak punya apa ya? Ini orang ini cacat akidah kali saya bilang gitu kan, ya kan? Nggak takut dosa mungkin. Konyol saya bilang gitu. Kan Iya seperti iya iya. itulah. Ya. Iya iya iya. Bapak kan juga mendapat info ini dari, terpidana Beni Cokro Iya, yang saat iya. ini beliau sekarang ada di mana, Pak? Suka miskin. Eee, Beni Cokro, saya juga dapat informasi dari Pak Pak Adam. Sony, ya, Pak Adam Damiri, kemudian saya lupa namanya bagian keuangan, termasuk dengan mereka yang korban juga, yang kebetulan ada di situ. Semua di su Korban ini nggak ditahan, tapi oh dia diundang Pak Beni untuk datang, pada oh, saat saya mau datang. boleh tahu kapan terakhir Bapak ketemu Beni? Kemarin. Baru Oh, kemarin? ya waktu itu, berapa lama yang lalu ya, mungkin 3 bulan, 4 bulan yang lalu, Iya. kemudian sekali lagi, ini ketiga kali. Oh, baru kemarin ini Iya, Bapak ketemu lagi. Di iya, situ ada Pak Beni Cokro, iya. Pak Adam Damiri, dan Pak Pak Sony. Sony, kemudian ada bagian keuangan dari Jiwasraya, saya lupa namanya Pak siapa itu, Ya, eee, mereka menjelaskan iya, duduk iya, masalah iya, seperti ini. iya. Bahwa mereka benar-benar tetap akan melakukan perlawanan, walaupun sudah ada putusan pengadilan. Tapi buat mereka itu sangat-sangat tidak adil dan zolim. Maaf, mereka sudah mengajukan PK atau belum? Mana ada Pak, kalau sekarang gini kan, di republik ini, ketika dia sudah dikriminalisasi nih pada tingkat pengadilan manalah, nggak mungkin lagi dengan ke atas mereka, tambah berat. Contohnya Beni Cokro, akhirnya seumur hidup, Pak, gila, Seumur seumur hidup. hidup? Bahkan waktu itu, waktu saya pertemuan kedua kali di Sukamiskin, ada seseorang namanya Surya Dharma apa namanya, ya. Itu dia bercerita juga, ngelawan, dimasukin Nusa Kambangan sekarang, sama kejaksaan. Kurang ajar nggak? Tadinya di Sukamiskin, Iya, kemudian sekarang dia dipindah ke Nusa dia Kambangan. itu pengusaha besar di bidang sawit, namanya nama Cinanya siapa gitu. Nah, sampai dia bilang, "Pak, bagaimana enggak jahatnya Febri, saya didatengin, dikasih nih, apa namanya, sprindik. Lo kalau nggak tangkap." Dia keluarin uang puluhan miliar, Pak, ditenteng sama dia, dibawa, disobek sama Febri. Coba gimana sakit hati, Pak. Dan itu terjadi berulang-ulang. Akhirnya saya lawan. Oh, jadi, pengusaha ini, Iya, ditunjukkan sprindik. sprindik, Iya. siapa yang menunjukkan? Febri, Langsung Febri? iya. Dia bilang kalau dia berani, sekarang udah masuk usaha kambangan, Pak. Gila kan ya? Sebelumnya dia kasih uang? Jelas lah. Berapa kasih uangnya? Wah, itu puluhan miliar dia bilang sih. Setelah itu Saya udah nggak hitung lagi, Pak, katanya. sprindik itu Disobek dirobek? di depan dia. Coba. Itu kan sama juga main-main, Pak. Itu sama juga diperes. Hmm. Masa ada ya kan pejabat hukum yang melakukan
tindakan yang seperti itu. Kan konyol di sini, di negeri ini, bikin malu saya bilang. Iya, iya. Dan akhirnya dia masuk Nusa Kambangan. Dia juga yang bercerita, "Pak, jangan kalau Bapak berani cari satu pun pengusaha sawit atau tambang yang tidak di Kompas. Nggak ada Pak, semua di Kompas." Gila. Iya, Ini iya, iya. ini saya pikir udahlah presiden jangan terusan berandai-andai dengan penegakan, hukum untuk menghadapi korupsi. Ini di depan atau ini lingkaran Bapak sendiri Pak yang melakukan negeri ini hancur gitu loh. Oke. Jadi saran Pak Rajasa, Ya. ganti Jaksa Agung. Iya Kalau terkait kasus Asabri dan Jiwasraya berarti harus diperiksa orang-orang yang sebenarnya terlibat. iya, harus Air diperiksa. Airlangga, Iya. Kan Bakri, iya betul, tidak menutup kemungkinan dibuka kembali kan buka kasusnya. kembali, Iya bahkan bisa jadi abuse of power iya karena Pak Jokowi menggunakan iya kasus ini iya, untuk merebut Golkar Golkar. Golkar. Dan Wah, itu saya yakin. makin seru ini kayaknya, Pak. Iya, artinya begini, di samping makin seru, inilah saatnya presiden harus berani bertindak out of the box. Nggak bisa normatif dalam rangka menjaga republik ini gitu loh. Ini udah tahu kan simpul-simpul kerawanannya di mana gitu loh. Kalau ini masih tetap dipertahankan, jangan harap Pak, negeri ini bisa beres. Itu Iya, aja. iya, iya. Iya, 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 iya. semakin lama publik semakin tahu. Dan inilah salah satunya podcast ya kan, dalam rangka mencerdaskan publik untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Gitu. Ini pun belum pernah dibuka di mana-mana. Siap, Pak. Terima kasih Pak Kolonel Sri Rajasa membuka informasi ini hanya di Obor Rakyat. Ya, Menyala stop abangku. habis itu. Nggak ada lagi. Hanya kalaupun ada perkembangan, saya akan lakukan di Obor Rakyat. Hanya di Obor Iya, Rakyat. Terima kasih iya, Pak iya, Kolonel Sri Rajasa iya, atas kepercayaannya iya. kepada Obor Rakyat. Saya juga terima kasih kepada Obor Rakyat yang di nadinya selalu mengalir darah kesatria. Ini kanal untuk perjuangan. Oh iya jelas, jelas. Baik, kawan-kawan, para pejuang Obor Rakyat luar biasa informasi yang sangat eksklusif dari Kolonel Purnawirawan TNI Sri Rajasa Chandra ini. Sepertinya harus ada banyak pekerjaan baru yang dilakukan oleh penegak hukum kita. Mudah-mudahan Presiden Prabowo bersedia untuk membongkar kasus ini sampai seakar-akarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap kan?